Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insinyur Vicky Hidayat STMN. Kami dari kelompok 3 kelas E akan mempresentasikan hasil laporan mengenai analisis well testing uji drawdown pada sumur X. Kami kelompok 3 beranggotakan Farah Saharin Sabina, Nurmira Safitri, dan Salma Chandra Ningtyas Putri Bimantoro. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan menyebutkan beberapa topik pembahasan pada presentasi ini, yaitu yang pertama ada pemahaman konsep uji drawdown, yang kedua data dan parameter pengujian, yang ketiga diagnosis sistem reservoir, yang keempat perhitungan permeabilitas, yang kelima implikasi hasil terhadap kinerja sumur, yang keenam aspek keselamatan ekonomi dan lingkungan, ditutup dengan kesimpulan. Baik, masuk ke poin pertama, yaitu konsep uji drawdown. Perlu kita pahami bahwa uji drawdown merupakan pengujian untuk mengetahui karakteristik reservoir dengan menganalisis perubahan tekanan dasar sumur terhadap waktu pada laju alir tertentu. Uji drawdown bertujuan untuk mengevaluasi aliran fluida reservoir dengan mengamati perubahan BHP terhadap waktu guna menentukan permeabilitas sistem reservoir serta potensi produksi sumur. Selanjutnya, ruang lingkup analisis meliputi pengolahan data drawdown, diagnosis reservoir, dan perhitungan permeabilitas metode semilog. Data interpretasi meliputi data BHP terhadap waktu, data properti reservoir, data properti fluida, serta kondisi pengujian berupa laju alir produksi. Selanjutnya masuk ke poin kedua, yaitu data dan parameter pengujian. Data dan parameter yang digunakan dalam analisis uji drawdown diklasifikasikan ke dalam data reservoir, data fluida, serta kondisi pelaksanaan pengujian, yaitu termasuk kategori properti reservoir, kondisi uji alir, dan properti fluida. Nah, IRF dimulai pada tekanan 2485,77 sehingga tekanan representatif IRF selama uji drawdown didapatkan 2243. Nah, dari data-data inilah yang menjadi fondasi untuk mengidentifikasi dimulainya fase IRF atau Infinite Acting Radial Flow pada sumur. Selanjutnya pada poin ketiga, yaitu diagnosis sistem reservoir. Diagnosis sistem reservoir dilakukan untuk menentukan karakter reservoir dan model konseptual yang paling sesuai berdasarkan interpretasi respon tekanan terhadap waktu pada plot log. Dari grafik tersebut, ini pada early time, respon tekanan masih dipengaruhi efek sumur rezim wellbore storage atau WBS murni tidak terekam jelas, namun tampak zona transisi menuju respon reservoir. Selanjutnya pada middle time, respon tekanan menunjukkan terbentuknya Infinite Acting Radial Flow atau IRF yang dimulai pada tekanan 2485,77 sehingga ditandai oleh pressure derivatif yang stabil. Interval ini paling representatif untuk analisis reservoir. Respon tekanan pada interval IRF yang rapi dan konsisten mengindikasikan reservoir cenderung homogen sehingga interpretasi parameter reservoir dilakukan menggunakan metode semilog straight line pada interval IRF. Selanjutnya pada poin keempat, perhitungan permeabilitas akan dilanjutkan oleh Saudari Farah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan materi perhitungan permeabilitas. Sebelum dilakukan penentuan permeabilitas reservoir, terlebih dahulu dilakukan perhitungan slope. Penentuan slope M dilakukan dengan memilih dua titik pada garis lurus track line pada grafik semilog yang merepresentasikan rezim aliran radial atau Infinite Acting Radial Flow. Pada analisis ini, titik diambil pada T1 sama dengan 1 jam dan T2 pada 10 jam. Karena kedua waktu tersebut berada pada interval straight line sehingga hasil perhitungan slope menjadi lebih representatif. Berdasarkan pemilihan titik pada grafik semilog di interval garis lurus tersebut, kemudian ditentukan nilai tekanan yang bersesuaian pada masing-masing waktu tersebut. Diperoleh pada P1 sama dengan 2900 PSI dan P2 2600 PSI.
Yang selanjutnya digunakan untuk perhitungan slope. Perhitungan slope dicari dengan menggunakan rumus M sama dengan P2 dikurang P1 dibagi dengan log T2 dikurang log T1. Didapatkan hasil M sebesar 300 psi per log cycle. Setelah diketahui nilai slope dan data PVT, maka dapat dilakukan perhitungan permeabilitas dengan menggunakan rumus K sama dengan 162,6 dikali laju alir dikali faktor volume informasi dikali viskositas dibagi dengan kemiringan dikali ketebalan. Sehingga didapatkan nilai permeabilitas sebesar 1,81229 milidarsi, di mana nilai ini mengindikasikan reservoir termasuk kategori permeabilitas rendah atau thick reservoir, sehingga kemampuan aliran fluida melalui batuan reservoir terbatas dan membutuhkan drawdown tekanan yang cukup besar untuk menghasilkan produksi. Setelah nilai permeabilitas diperoleh, dilakukan perhitungan skin factor untuk mengevaluasi kondisi near wellbore. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai skin factor sebesar negatif 1,39. Nilai skin negatif ini menunjukkan bahwa hambatan aliran yang di sekitar sumur relatif kecil, sehingga kondisi sumur berada dalam keadaan baik atau mengalami perbaikan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh proses clean up, perforasi yang efektif, atau meningkatnya konduktivitas aliran di sekitar sumur, sehingga produktivitas sumur menjadi lebih optimal meskipun permeabilitas tergolong rendah. Selanjutnya, implikasi hasil terhadap kinerja sumur akan dilanjutkan oleh Saudari Nurmira Safitri. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan pengaruh hasil analisis terhadap kinerja sumur. Yang pertama itu permeabilitas yang rendah menunjukkan kemampuan alir fluida dari reservoir menuju sumur relatif terbatas sehingga potensi laju produksi alami tidak terlalu tinggi. Kedua, skin faktor negatif mengindikasikan kondisi near wellbore yang baik atau terstimulasi sehingga hambatan aliran berkurang dan fluida lebih mudah mengalir ke sumur. Ketiga, dengan permeabilitas yang rendah, namun skin negatif, kinerja sumur menunjukkan kondisi near wellbore yang baik sehingga aliran ke sumur relatif efisien dan produksi masih berpotensi dioptimasi terutama melalui upaya peningkatan deliverability reservoir. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai aspek keselamatan ekonomi dan lingkungan. Yang pertama itu resiko keselamatan. Uji drawdown dilakukan saat sumur mengalir sehingga berisiko terhadap tekanan tinggi, potensi kebocoran atau perubahan aliran tak terkendali, serta bahaya paparan hidrokarbon. Mitigasi dilakukan melalui inspeksi peralatan, monitoring tekanan, penerapan SOP, well control, dan penggunaan APD. Yang kedua, aspek ekonomi. Uji drawdown membutuhkan biaya atau alat ukur, tenaga kerja, dan waktu operasi. Namun tetap ekonomis karena hasilnya penting untuk evaluasi reservoir, K, dan skin, sehingga membantu menentukan strategi produksi atau optimasi secara lebih tepat. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Aktivitas aliran fluida selama uji berpotensi menimbulkan tumpahan dan emisi sehingga perlu mitigasi melalui penampungan fluida, pencegahan tumpahan, serta pengelolaan limbah sesuai standar lingkungan. Berdasarkan hasil interpretasi data tekanan dan analisis well testing pada uji drawdown sumur EHEC, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan interpretasi uji drawdown reservoir terdiagnosis cenderung homogen dengan regime aliran dominan intensity acting radial flow. Yang kedua, nilai permeabilitas reservoir yang diperoleh dari analisis semi-log straight line-nya 1822,9 md. Yang ketiga, secara teknis permeabilitas yang rendah menunjukkan kemampuan alir reservoir terbatas, namun nilai skin negatif S sama dengan min 1,39 mengindikasikan kondisi near wellbore baik atau terstimulasi sehingga hambatan aliran berkurang dan produktivitas sumur berpotensi lebih baik. Sekian presentasi kami. Jikalau ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.